Alhamdulillah. Jadi sesuai tadi pertanyaan siapa tadi? Pak Afni kalau nggak salah. Bagaimana bang agar kita bisa cinta kepada Allah? Jadi cinta yang hakiki itu nggak bisa kita kalau nggak main cinta-cinta aja, kalau kita belum sakit hati, kalau kita belum tertipu, kita belum dikhianati oleh duniawi. Jadi orang yang mencari Allah, yang mulai jatuh cinta kepada Allah itu ketika dia tertipu oleh dunia. Mungkin selama ini Allah memberikan duniawi, apapun kita punya, harta, jabatan, kedudukan, nama baik, apalagi, semua ada. Tetapi ada satu momen ketika Allah bilang, ayolah hambaku, marilah mendekat. Hai hambaku, kemarilah, pulanglah kepadaku. Kembalilah, gak mau kita. Jadi proses pertama ya kita ditipu dulu. Allah buat skenario agar kita jenuh dengan dunia. Apa-apa gak enak, apa-apa gak nyaman. Bisa jadi orang yang terlalu ambisi pada dunia malah disibukkan oleh dunia. Gak ada waktu untuk ibadah. Otaknya asik duit aja otaknya. Ketika dia mendapatkan apa yang dia inginkan, bukannya malah bahagia, malah hampa, ya kan? Jadi ketika hampa itu sebenarnya itu udah panggilan itu. Kalau dibilang ya dipaksa, karena kita udah sering dipanggil baik-baik gak dengar. Akhirnya Allah paksa. Caranya bagaimana? Dibuatnya kita tertipu. Dibuatnya kita itu sakit hati oleh duniawi. Akhirnya kita pun mencari yang mana nih cinta hakiki nih, yang mana ini kebahagiaan hakiki. Nah, ini yang harus kita pahami langkah selanjutnya itu. Banyak orang yang mulai kembali rata-rata mendapatkan ujian keperihan, kesakitan, kesedihan, putus asa, macam-macam. Tapi sebenarnya di situ bukan itu bermakna dipaksa, bukan. Sebenarnya Allah memaksa kita untuk kembali itu sebenarnya nggak sakit, ya. Jangan ketika kita merasakan hampa terus kita merasakan hampa itu adalah bentuk panggilan, bentuk paksaan bisa juga. Ketika diuji itu bukan bentuk paksaan, ya, jadi jangan salah sangka. Awalnya kita cinta dunia nih, akhirnya Allah buat kita tertipu. Setelah tertipu kita kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, di situ Allah juga nggak main-main. Kalau kita bahasa manusia tuh seolah-olah tuh Allah tuh bahasa gaulnya ngomong seperti ini. Ah, yang benar sih engkau mau kembali. Ah, yang benar sih engkau cinta padaku. Ah, yang benar sih engkau gak cinta lagi pada dunia. Aku tes dulu ya, kata Allah. Akhirnya diberilah kita ujian-ujian, dites oleh Allah. Dengan keperihan itu, apakah kita benar nekat kita kembali kepada Allah, ataukah kita balik lagi pada dunia? Banyak orang-orang yang gak lulus, percuma aku sholat, percuma aku zikir, percuma aku berbuat baik, nyatanya hidupku susah terus. Nah, itu adalah orang-orang yang gagal itu. Jadi kita harus paham, bukan berarti gak boleh memiliki dunia. Allah itu maha kaya, pengasih dan penyayang. Di sini yang harus kita pahami. Banyak orang yang non muslim yang kaya, yang banyak uang, Allah kasih tapi belum tentu Allah sayang. Ya.
Banyak. Kenapa mereka tidak beriman kepada Allah tapi kok enak hidupnya? Memang Allah kasih, tapi bukan berarti Allah sayang. Ya, justru kita harus lengkap, dikasih dan disayang. Gak mungkin sih udah disayang oleh Allah gak ngasih. Ya. Jadi kalau kita itu berharta, derajat tinggi, kita mulia, kita dipuja-puji orang, kita terhormat, kita punya nama, bisa jadi itu baru dikasih terus. Allah kasih, tapi belum tentu Allah sayang. Ya, makanya banyak orang ketika diberikan kok kecewa, ketika diberikan kok nggak bahagia. Ya itu nggak disayang sama Allah berarti. Nah, jadi awalnya kita untuk jatuh cinta kepada Allah, kita itu harus tertipu dulu oleh dunia. Orang yang benar-benar tertipu itu akan kembali, akan mencari cinta yang hakiki. Ketika ia kembali, Allah akan uji. Benar nih, kata Allah, mau kembali padaku. Benar nih, kamu cinta padaku. Aku tes dulu ya, kata Allah. Nah, disitulah diuji keimanan kita, sungguh-sungguh atau setengah-setengah hati. Nah, bagi orang yang betul memang dia di situ sudah sakit kali tertipu oleh dunia, dia akan sungguh-sungguh. Udah capek ya Allah, aku kejar dunia ya Allah, nggak bahagia ya Allah. Bodoh aku dulu. Akhirnya aku kembali padamu ya Allah. Betul nih mau kembali, kata Allah. Benar ya Allah. Oke, aku tes. Nah, ketika dites, ketika diuji, diberikan istilahnya itu, ya mungkin selama ini kita kotor, masuk laundry dulu, kata Allah. Cuci dulu ya, kata Allah, biar bersih kau, katanya. Nah, disitulah banyak kita goyang. Wajar, semua orang akan mengalami goyang, semua orang akan mengalami terguncang. Tetapi kan coba kita ingat-ingat, kita lihat, kita pandang lagi lebih dalam, ya. Di sebalik ujian itu ada nggak pertolongan Allah kira-kira? Pasti ada. Jangan kita bilang Allah kasih ujian nggak ada pertolongan. Pasti ada. Di saat-saat genting, di saat-saat mepet, di saat kita kepepet, ada aja pertolongan Allah. Nah, kalau kita sering hafal, nggak ada lagi kita takut duniawi ini. Ya, satu, kita udah pernah tertipu. Yang kedua, yakin kita pada Allah. Jadi ada satu masa ya seolah-olah Allah tuh ngomongnya seperti ini loh. Aku tuh tidak pelit pada kamu. Dulu kamu nggak dekat, semua aku kasih, kata Allah. Tetapi itu bukan berarti aku sayang, kata Allah. Nah, sekarang aku sayang sama kamu. Tetapi bukan berarti harus aku kasih. Terbalik-balik ini kan. Nah, di situ kita dibentuk oleh Allah. Diuji, dikikis rasa cinta kepada duniawi. Ya. Aku mau cuci dulu hatimu itu. Aku mau cuci dulu ambisimu pada dunia. Nanti kalau benar itu di hatimu itu sudah tidak terlalu cinta lagi pada duniawi, aku akan kembalikan dunia padamu. Itu kalam Allah. Karena itu yang saya jalani. Kalau dipikir-pikir ya 2013 saya mulai jatuh cinta kepada Allah. Dicuci hampir berapa tahun ya?
Hampir 5 tahun kalau diingat-ingat. 2018 lah. 2013 sampai 2018, 5 tahun saya dicuci. 5 tahun menderita, 5 tahun banyak utang, 5 tahun istilahnya ya habis total memang. Dan itu janji Allah pasti. Ketika gak terlalu cinta lagi pada dunia, aku kembalikan, kata Allah. Dan alhamdulillah sekarang saya gak takut lagi dunia. Ada aja. Gak pernah kupikirkan lagi dunia. Yang penting apa perintah yang Engkau berikan ya Allah, aku jalani ya Allah. Kalau memang itu perintahmu ya Allah, beri aku kekuatan ya Allah untuk melaksanakannya. Nah, mengalir apa adanya, dan rezeki ada saja. Dan saya gak pernah berpikir kalau Allah kembalikan dunia berarti kita kaya ya bang. Gak ada pikiran ke situ. Tetapi bayangan itu ada. Nah, yakin saja. Kalau kita di hati ini sudah tenang, ada uang gak ada uang sama saja. Kalau hati ini sudah tenang, mau tidur di kasur empuk, mau tidur di semen di lantai, sama saja. Kalau hati sudah tenang, mau makan pizza, mau makan telur dadar, sama saja. Ya, ketenangan itu dulu kita cari. Jadi pertama, awalnya kita tertipu. Setelah tertipu, mulai kembali. Setelah kembali, Allah uji. Nanti dulu, kata Allah. Enak aja kamu bilang mau kembali, aku tes dulu lah, kata Allah. Akhirnya di situ lulus nggak lulusnya tergantung kita. Kuat nggak kita, sungguh-sungguh nggak kita, total nggak kita mau kembali pada Allah. Nah, ketika kita benar ya Allah, sungguh-sungguh ya Allah, apapun yang terjadi kita siap menerima. Di situ akan terkikis pelan-pelan yang namanya keduniawian. Ya, dapat duit banyak pun ya biasa aja, nggak lompat-lompat kayak dulu. Kalau dulu dapat duit banyak, lompat-lompat kita. Kalau sekarang dapat duit banyak ya biasa, malah kita bertanya, ya Allah ini kemana arahnya ini ya Allah? Kenapa banyak ini? Aku harus salurkan kepada siapa? Nah, kita akan arah ke situ nanti. Jadi bagi kawan-kawan, bagi sahabat semua, yang benar ada ciri-cirinya seperti itu. Tertipu bang aku sama dunia bang. Jadi kembali ke Allah, ya mau kembali bang. Terus sudah diuji, udah bang goyang bang. Ya sungguh-sungguh. Sampai terbiasa kita oleh ujian. Awal-awal semua orang akan goyang. Semua orang akan merengek, mengeluh, putus asa, apalagi. Tapi semakin sering ya akan tahan banting kita. Ya, di situ nggak boleh kita kendor. Cinta kita kepada Allah itu jalan yang kita tempuh. Pilihanmu mau kembali, kata Allah. Kalau benar mau kembali ya aku proses dulu lah, biar bersih, kata Allah. Nah, di sini kita harus main di wilayah yakin. Yakin apa? Yakin bahwa kita disayang oleh Allah. Jangan seperti dulu hanya dikasih. Allah Maha Pengasih, dikasih, tapi nggak disayang kita. Kalau bisa sekarang gimana caranya kita disayang sama Allah? Kalau Allah sudah sayang, apa yang nggak dikasih? Baru terlintas saya di hati itu makbul itu. Baru terlintas di hati saja dapat itu. Itu kalau udah disayang sama Allah.
Jadi kita ikuti terus prosesnya, ya. Allah sedang tanya sekarang, kamu ngomong cinta pada aku, giliran dunia aku ambil kau ngeluh katanya, berarti kau masih cinta dunia itu, ya enggak? Logika enggak tuh? Ngakunya hamba Allah, dunia diambil, ya berarti masih hamba dunia. Ngeluh kita, ya. Jadi cinta itu nggak ada alasan. Derajat hamba itu ya nggak ada kemerdekaan atas dirinya. Tuh yang betul-betul hamba itu. Aku terserah engkau saja ya Allah. Apa maumu ya Allah, asal engkau ridho aku terima ya Allah. Tuh hamba itu seperti itu, nggak pernah ngeluh, ya. Jadi pembuktian cinta kita itu bagaimana? Ketika betul sudah jatuh cinta, di situ kita akan kembali bertakwa. Jadi puncaknya takwa. Yang kita ngaku-ngaku aku cinta pada Allah tapi nggak takwa. Orang yang jatuh cinta otomatis takwa. Gak usahlah kita jauh-jauh lah, ya. Di rumah tangga saja, siapa yang paling cinta itu yang tertindas, itu yang patuh, itu yang gak merdeka. Contoh, suami takut istri karena suaminya terlalu cinta sama istri, pasti gak ada kemerdekaan. Ya itu kayak gitu tuh. Kalau kita sama makhluk pasti menderita. Tapi kalau kita sama Allah cintanya, menghamba kepada Allah, memang itu sudah semestinya. Baik suami maupun istri, siapa yang paling patuh itu karena dia itu lebih besar cintanya, ya. Makanya nih para ibu-ibu, kalau suaminya itu penakut, golongan suami-suami takut istri, itu tandanya suaminya lebih besar cintanya daripada kita. Makanya dia lebih banyak mengalah, lebih banyak nurut, lebih banyak mengabdi, ya. Bisa nggak kita seperti itu kepada Allah? Kalau kita bisa seperti itu, barulah itu pembuktian cinta kita, ya. Jadi mari kita sama-sama belajar, jangan sampai tertipu dunia. Dunia ini semu lah. Mungkin bagi orang yang sudah pernah tertipu, paham lah ini, ya. Kembali kepada Allah sungguh-sungguh, jangan tanggung-tanggung, sungguh-sungguhlah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.